Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Malam teman-teman, dimanapun kalian berada, kita sungguh bersyukur Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Kita bersyukur kita telah masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan sebuah judul Pengharapan Membawa Kemenangan. Pengharapan membawa kemenangan. Mari kita buka kitab kita dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 31, lalu kemudian 14 ayat yang ke-8. Bilangan 13 ayat 30 sampai 31, demikian firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." 14:8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau memelihara kami, memelihara iman kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami dan bicaralah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita harusnya punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan maka tidak mudah untuk putus asa. Orang yang mempunyai harapan maka ada suatu dorongan di dalam dirinya untuk menggapai sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang ia harapkan. Orang yang berpengharapan membunuh yang namanya pesimisme, membunuh yang namanya aduh saya tidak bisa ini, oh ini pasti tidak bisa, dan lain sebagainya. Nah, kita melihat di bagian pembacaan kita tadi, di sini di latar belakangi di mana ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai kota Kanaan. Kota Kanaan, tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, di mana mereka akan menduduki tempat itu, mereka akan mendapatkan
memberikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tapi sebelum mereka mendapatkannya, sebelum mereka memiliki tanah Kanaan itu, mereka harus berperang lebih dulu melawan orang-orang yang ada di sana. Ada orang Enak dan orang-orang Kanaan yang ada di sana. Sehingga Musa menyuruh mereka dulu, intai, pelajari, lihat negeri itu, lihat tanah itu, bagaimana orang-orang di sana, bagaimana kekuatan mereka, bagaimana mereka mempertahankan negeri mereka. Nah, ketika mereka disuruh 12 pengintai ini, maka mereka mengamati bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiamnya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiami? Apakah baik, buruk? Bagaimana kota yang didiami? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Nah, mereka menilai itu, mereka meneliti itu, mereka mengamati itu. Nah, apa yang terjadi ketika mereka mengamati kota ini? Ada dua hasil pemahaman, hasil pengamatan mereka. Yang pertama, 10 orang berkata, oh, mereka sangat kuat. Orang-orang yang ada di sana sangat tinggi. Lalu kemudian kita bagaikan semut. Mereka seperti raksasa, kita seperti semut. Kita tidak bisa mengalahkannya. Kita tidak bisa mendapatkan tanah Kanaan itu. Mereka pasti menang atas kita. Lalu kemudian Yosua dan Kaleb berbeda. Pengamatan mereka berkata, tidak, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Kita dapat menyerang mereka dan kita bisa mengalahkan mereka. Kenapa Yosua dan Kaleb punya pengamatan yang demikian? Karena mereka punya pengharapan kepada Tuhan. Karena Allah, Tuhan telah berjanji kepada bangsa Israel, maka Yosua dan Kaleb tidak fokus kepada orang-orang yang tinggi kuat seperti raksasa. Tapi mereka fokus kepada Tuhan. Tuhan telah janji. Dan jika Tuhan bersama dengan kita, kita pasti maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan membunuh yang namanya ketakutan dan keputusasaan. Pengharapan menjadi suntikan, dorongan bagi kita bahwa kita pasti bisa melakukannya jika Tuhan bersama dengan kita. Yosua dan Kaleb tidak lagi merasa ketakutan melihat orang-orang Enak itu. Mereka melihat ada tangan Tuhan yang berkuasa menolong mereka. Mereka tidak pungkiri bahwa bangsa itu kuat, orang-orang itu kuat. Tapi Yosua dan Kaleb punya pengharapan bahwa Allahku lebih kuat daripada mereka. Allahku adalah Allah yang perkasa daripada mereka. Sekali lagi, pengharapan membunuh yang namanya frustrasi, membunuh yang namanya ketakutan, keputusasaan. Lalu kemudian kita bicara tadi di pasal 14 ayat 8, di sana dikatakan Yosua mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Orang yang punya pengharapan yakin bahwa jika Tuhan bersama dengan kita, kita pasti mendapatkannya. Kita pasti mendudukinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang berpengharapan adalah orang yang terus beriman, terus menaruh percayanya kepada Tuhan. Apapun tantangannya, apapun kesulitan yang dialami di depan, apapun masalah yang harus dihadapi, yang melihat jika Tuhan berkenan, jika Tuhan bersama dengan kita, kita pasti bisa menyelesaikannya. Jika Ia menyertai kita, kita pasti mengalahkan dan menduduki tempat itu. Pengharapan membawa kita untuk semakin percaya kepada Tuhan, untuk semakin mempercayai Tuhan, bahkan di tengah masa sulit yang dihadapi, di tengah persoalan demi persoalan yang kita alami. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, pengharapan membunuh yang namanya ketakutan dan kefrustrasian. Yang kedua, pengharapan membawa kita untuk semakin mengenal Allah kita. Bahwa
bahwa jika Ia berkenan kita untuk menduduki tempat itu, maka tidak ada satu pun yang bisa menghalanginya. Jika Dia berkenan, telah berjanji bahwa engkau pasti memilikinya, maka tak ada satu pun kuasa yang bisa menghalangi rencana Tuhan itu di dalam kehidupan setiap umatnya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita terus juga punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang ini. Masa depan kita bagaimana, tahun 2021 akan kita jalani seperti apa. Tapi satu hal yang kita tahu, kita punya Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Kita punya Allah yang setia menjaga, memelihara kehidupan kita. Dan akhirnya kita melihat Yosua dan Kaleb ketika mereka punya pengharapan di dalam Tuhan, itu membawa mereka berkemenangan, membawa mereka menang. Dan pada akhirnya benar, Tuhan bersama dengan mereka dan mereka menduduki tempat itu. Mereka menduduki negeri itu yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang berharapan di dalam Tuhan. Bukan berharap kepada manusia, kekuasaan, otoritas, keuangan kita, tapi kita punya Allah yang patut dipercaya dan yang patut kita teladani di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita melewati tahun ini.